Joko Widodo akhirnya gagal merampingkan kabinetnya. Tekanan partai politik dinilai menyandera idealisme sang presiden terpilih. Setelah komposisi kabinet terkuak, elit politik pendukung pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala boleh bernafas lega. Dari 34 kementerian, 16 diantaranya tersedia untuk kalangan partai politik. Namun Jokowi menolak disebut berkompromi dengan partai politik. Bukan langkah kompromistis, kan lebih banyak profesional, 18 profesional kan banyak. Kementerian-kementerian mana yang diberikan kepada profesional itu yang menurut saya paling penting. Dan 34 itu kan bukan angka mati. Artinya apa? Dalam proses berjalan nanti bisa saja kementerian-kementerian yang memang tidak mendukung dalam artian efisiensi bisa saja ditiadakan. Sempat berencana merampingkan kabinet, Jokowi akhirnya gagal mengurangi kementerian dari 34 menjadi 27 kementerian. Ia pun sempat memberi syarat bagi pejabat partai politik, jika terpilih menjadi menteri, maka jabatan strategis dalam partai harus direlakan. Namun hal ini pun terancam gagal terlaksana. PD Perjuangan mengklaim, menteri tetap bisa merangkap jabatan di partai politik. Kita harus juga bisa melihat tidak adanya dikotomi antara profesional dengan partai politik. Kan bisa juga orang-orang yang ada di partai politik ini adalah orang-orang profesional yang kemudian sekarang berkiprah sebagai politikus dan mempunyai kapabilitas yang juga sama baiknya dengan orang-orang yang ada dari profesional. Masuknya kalangan partai politik ke dalam kabinet dianggap sebagai realitas politik. Jokowi harus menyerah pada keinginan partai politik demi memuluskan pemerintahannya 5 tahun ke depan. Bagaimanapun juga pemerintahan Jokowi JK itu harus mengakomodasi kekuatan politik yang ada di DPR. Karena kita tahu bahwa proses pemerintahan di Indonesia itu tidak sepihak oleh eksekutif semata, tapi juga melibatkan proses di DPR. Senin malam, Jokowi dan Yusuf Kala mengumumkan 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi figur menteri profesional dari partai politik. 18 kementerian lain diduduki figur dari kalangan profesional. Menteri profesional murni antara lain akan mengisi pos Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Pertanian. Tim Liputan melaporkan untuk NET.